Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Anugrah dengan NIM belakang 2067. Saya dari kelas 4 KPIB. Di sini saya meneliti tentang transformasi media publik, efektivitas penyiaran digital LPPL, Gema Sudirman 96.3 Purbalingga dalam mengawasi program daerah di tahun 2025 sampai 2026. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara soal radio di tahun 2026 ini, mungkin banyak orang yang berpikir hari gini kok masih mendengarkan radio, kan udah ada TikTok, udah ada Instagram, udah ada YouTube. Nah, pemikiran ini tuh wajar karena arus digitalisasi memang mengerus media konvensional. Nah, namun fenomena ini justru terjadi di Kabupaten Purbalingga, Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL, Radio Gema Sudirman. Nah, yang sekarang menetap di frekuensi baru di 96.3 FM justru tampil sebagai pilar yang penting dan benteng pertahanan informasi bagi masyarakat setempat. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Disinilah riset aku masuk untuk membedah bagaimana radio pemerintah ini berevolusi dari sekitar pemutar lagu menjadi sebuah multimedia. Nah, yang sangat efektif dalam mengawal program-program strategis daerah serta menangkal penyebaran berita hoax atau bohong seperti itu. Nah, sebelum kita membedah bukti nyatanya di lapangan, saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana riset ini dilakukan. Nah, penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data-data yang saya dapatkan dikumpulkan langsung melalui proses wawancara mendalam bersama kru internal dan penyiaran senior di studio internal dan penyiaran senior di studio Gema Sudirman kompleks di Kominfo Purbalingga. Selain itu, saya juga melakukan observasi siaran harian serta menganalisis sisi konten pada portal berita resmi mereka, yaitu di gemasudirmanpurbalingga.co.id. Nah, rentan waktu yang saya amati adalah periode transisi yang sangat krusial, yaitu transisi yang sangat awal ya di tahun 2025 hingga pertengahan tahun 2026 ini. Oh ya, penting untuk dicatat ya, salah satu temuan awal dari riset ini adalah adanya pembaruan frekuensi dari yang dulunya 99.8 FM kini resmi mengudara di 96.3 FM. Nah, perpindahan ini bukan cuma ganti frekuensi dari radio analog, melainkan langkah awal integrasi total menuju konvergensi media digital. Gitu teman-teman. Lanjut di bagian 3 ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian inti penelitian, yaitu bukti nyata di lapangan sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Kasus pertama yang saya teliti adalah peran radio ini dalam mengawal program keagamaan dan sosial Pemkab Purbalingga pada momen Ramadan tahun 2025 lalu. Nah, pada waktu itu jajaran pimpinan daerah gencar mengadakan program tarawih keliling atau taring ke desa-desa pelosok atau seperti di desa Bandingan wilayah Kaligondang, terus dan juga ada di wilayah Kejopong. Nah, Radio Gema Sudirman tidak hanya bertindak pasif melaporkan berita seremonial, tapi mereka menerjunkan tim jurnalisnya dan membuka program interaktif bertajuk Bupati Menyapa. Oke. Nah, masyarakat desa yang sedang dikunjungi atau masyarakat di luar wilayah tersebut bisa langsung menelpon ke studio untuk menyuarakan keluhan nyata dari akar rumput. Nah, misalnya masalah kerusakan jalan desa atau saluran irigasi yang macet, dan komunikasi dua arah ini membuat masyarakat merasa didengar langsung oleh bupati. Nah, setelah siaran selesai, tim redaksi langsung mengelola menjadi berita teks di website resmi mereka sebagai bentuk transparansi publik. Ini adalah bukti nyata bahwa radio bisa menjadi instrumen pengawasan pembangunan di daerah. Gitu. Lanjut.
Selanjutnya mari kita lihat apa yang terjadi di pertengahan tahun 2026 sekarang ini. Nah, saat ini fokus utama bangsa kita adalah salah satunya agenda strategis nasional, yaitu sensus ekonomi atau sensus ya, sensus ekonomi itulah. Di tingkat daerah tantangan terbesarnya adalah hoax atau kecurigaan pada pelaku UMKM dan pedagang pasar tradisional yang takut didata karena masalah pajak atau isu penipuan. Nah, disinilah Radio Gema membuktikan efektivitasnya sebagai gatekeeper informasi, ya, gatekeeper informasi. Bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik BPS, ya, Purbalingga. Di BPS Purbalingga mereka memproduksi iklan layanan masyarakat atau ILM dan talk show interaktif berskala gitu. Nah, strategi cerdas yang mereka gunakan adalah pendekatan cultural atau sosialisasi sensus dan program pembangunan seperti proyek jembatan desa atau TMMD ke 128 di Karangan disampaikan menggunakan bahasa ngapak, yaitu bahasa Banyumas ya, bahasa Jawa gitu. Nah, yang santai dan humoris berdasarkan hasil wawancara saya dengan pihak penyiar. Pendekatan bahasa lokal ini sangat ampuh meruntuhkan kecemasan warga, terutama kelompok lansia di pedesaan, seperti kelompok di Karangreja dan Rembang. Hasilnya, nah apa nih hasilnya nih? Tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi. Ada semacam kayak pola psikologis di warga Purbalingga. Atau kalau informasinya belum diklarifikasi, atau mungkin disiarkan di radio oleh Gema seperti itu. Nah, mereka ini nggak langsung percaya pada rumor yang beredar, maksudnya rumor beredar di grup Facebook atau di WhatsApp gitu. Oke, lanjut bagian 5. Maaf ya saya rada ngadet-ngadet. Nah, meskipun tahun 2025 sampai 2026 ini performa Radio Gema Sudirman dinilai sangat berhasil nih. Riset aku juga membuktikan kayak tantangan masa depan menuju tahun 2027, generasi pembaca dan pendengar akan terus bergeser ke arah Gen Z dan Gen Alpha yang sangat berbasis visual. Oleh karena itu, rekomendasi atau saran strategi ke depan untuk pihak manajemen adalah yang pertama itu harus memperkuat konsep visual radio, di mana konten studio itu dikemas menjadi klip video pendek atau TikTok di Instagram Reels gitu, video klip Reels. Nah, yang kedua itu menambah atau merambah platform audio dan demand seperti podcast Spotify agar anak muda biasa itu mendengarkan info daerah kapan aja gitu, enggak cuma lewat doang. Dan yang ketiga itu memperluas jaringan jurnalisme antara warga di tingkat desa agar deteksi hoax bisa dilakukan sejak dari akar rumput itu, atau dari dini, atau dari lahir lah gitu. Nah, untuk kesimpulannya, LPPL Gema Sudirman 96.3 FM Purbalingga telah bertransformasi dari media tradisional menjadi agen komunikasi publik digital yang efisien, transparan, dan dicintai pada masyarakatnya. Oke, demikian presentasi dari saya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik yang bermanfaat dan berkembang. Ilmu yang aku kasih atau ilmu komunikasi yang saya siarkan ke publik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau tadi ngomongnya yang ngadat-ngadat atau mungkin informasinya kurang jelas dari saya mohon maaf. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, karena saya buat video ini malam hari di tanggal 26. Jadi salam sejarah, salam lestari buat anak-anak komunikasi ya, terutama buat anak-anak KPI. Saran saya untuk radio ini itu dikembangkan lagi sih, soalnya anak-anak Gen Z ini itu anaknya tuh bisa dibilang cukup malas melakukan sesuatu. Jadi kayak pengennya tuh tiduran, rebahan, atau dia tuh pengennya kayak yang instan-instan, dikira instan kali ya, tapi untuk itu memuaskan karena
Radio FM ini emang udah berkembang ya, udah nggak ketinggalan zaman gitu lah. Buat teknologinya ya, waktu saya datang ke radio FM 99 di Purbalingga itu bisa dibilang lengkap dan pelayanannya cukup baik. Oke, mungkin segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.